Halo teman-teman, hari ini Nana mau mau jalan-jalan ke Ragunan malam-malam. Iya teman-teman, kalian gak salah dengar, kita bakalan jalan-jalan ke Ragunan malam-malam. Penasaran ada hewan apa aja? Ikutin perjalanan kami ya. Nah ya teman-teman, jadi malam ini kita mau jalan-jalan ke Ragunan. Pasti mungkin banyak yang bingung ya, loh emang Ragunan buka ya malam-malam? Nah iya, jadi per Oktober kemarin itu Ragunan lagi masa uji coba untuk buka malam hari. Nah karena lagi masa uji coba ini dibukanya hanya 1 kali dalam seminggu, yaitu setiap malam minggu pukul 18.00 sampai 22.00. Nah ini kita mau coba masuk aja, pengen lihat ada hewan apa aja ya yang bisa kita lihat gitu. Kalau dilihat dari luar sih kayaknya nggak terlalu rame ataupun nggak terlalu sepi ya teman-teman. Kayaknya sedang-sedang aja nih pengunjungnya. Jadi mungkin kita nggak terlalu takut, maksudnya karena nggak terlalu sepi dan juga sepertinya tidak terlalu ramai. Nah ini kita langsung masuk aja. Jangan lupa bawa jack card kalian. Begitu masuk ternyata kita disambut ada apa ini? Ada apa itu Nana? Burung ya? Burung hantu, badut lucu. Nah teman-teman, jadi sebelum kita datang kita udah sempat cari-cari tahu dulu nih infonya kalau Ragunan malam itu kita bisa ngapain aja, dan ternyata ada 2 tipe kunjungan. Yang pertama itu bisa jalan kaki. Mapsnya udah ditentuin di Instagramnya Ragunan ada, jadi jalan mana aja yang boleh dilalui seperti itu. Dan yang kedua yaitu jelajah Ragunan dengan Bagikar. Nah ini Night at Ragunan Zoo dengan Bagikar itu harganya 250.000 dan bisa naik berlima. Nah kalau kita naik Bagikar ini kita bakalan dianterin ke spot-spot hewan yang akan yang bisa diamatin, lalu juga nanti bakalan ada zookeeper di sananya. Jadi kita bakalan tercerahkan banget nih teman-teman kalau kita bisa naik Bagikar di wisata malam Ragunan ini. Nah tadi kita udah masukin nama kita ke waiting listnya, jadi kita mau sholat dulu, mau makan dulu, baru nanti kita balik lagi buat naik Bagikar. Ayo jalan. Halo teman-teman. Halo teman-teman, Nana. Iya, kita hari ini udah nyampe di Ragunan. Kita mau Ragunan Night Zoo. Tadi kita udah nulis waiting list buat Bagikar. Sekarang kita mau sholat dulu. Jadi kalau kalian datang, langsung aja ke tempat Bagikar buat nyatet namanya, biar masuk antrian. Yuk, yuk, yuk. Ibis sholat, Nananya makan dulu dan sambil nonton. Nah, kita udah selesai makan, terus kita kembali lagi ke area tadi yang waiting list buat Bagikar, dan udah giliran kita nih. Sekarang kita mau explore Ragunan dengan Bagikar ini. Teman-teman ikutin terus ya, ada hewan apa aja. Oh iya, katanya bakalan ada 4 titik. Yaitu yang pertama nanti ada area reptil, terus ada kuda Nil, lalu ada mamalia kecil, dan terakhir ada harimau. Nah, yuk ikuti terus perjalanan kami ya. Happy ya? Happy. Sana di mana nih? Di mobil. Di mobil, di Bagikar. Dadah. Ayo, lihat hewan dulu. Lihat hewan. Lihat hewan. Lihat hewan-hewan malam ya. Jadi kalau untuk Ragunan malam, hewan-hewan nokturnal aja yang dibuka. Jadi hewan-hewan di Bonbin, kebun binatang malam nih. Di malam hari. Apaan nelpon? Awal pertamanya Ragunan. Oke, boleh turun silakan. Ada pawang. Oh. Ya.
dia lebih ini di air, lebih banyak di air. Mana kecil-kecilnya? Yang gede. Yang gede itu. Ya, umurnya Kayak udah batu. 40 tahun. Oh, demi Allah. Saya biasa ngeliat Memang kura-kura kan itu ya, dari karakter sifatnya kan memang sering diem gitu. Paling dia akhirnya kalau lagi pengen makan. Ular Nana, ular. ayam goreng bom. Itu gede banget. Habis makan. Habis makan Nah, lihat ada ular. makan ayam. Ayam hidup Pak. Udah mati Pak? Oh udah mati. Lagi gerak-gerak kalau lagi malam ya, gerak-gerak ya. Kalau di malam lebih gerak. Kalau kita siang datangnya tidur. Tidur, ah. Ini udah muterin ini dia. Udah 2 kali muter. Iya. Berarti dia kalau siang emang Olahraga. kalau ular sanca itu Itu juga ada di bawah. Nggak bisa. Oh, di bawahnya juga ada tuh. Nah, Ada 3 malah tuh. sama dia. Tiga, satu lagi nih. Itu di bawahnya lagi, sebelahnya. Oh, ada banyak ternyata. iya. Baby Di sanca. bawahnya ada lagi tuh yang kelihatan. Ular ranjau. Iya. Ini apa? Sama. Sama yang pertama tadi. albino tapi. Ini apa? Oh, Albino. Cuman dia lagi nyaman tidur kayaknya. Karena dingin hujan. Cari yang hangat ya Pak? Iya. Pakai. Iya dia lagi menyusut suhu. Tadi kan dia tadi dia dari kolam naik ke darat dia masih panas. buaya Irian. Kura-kuranya itu apa? Ah, itu bukan Itu buaya sayang. buaya. Apa emang buaya? Buayanya Buaya. lagi apa? Buayanya lagi atur suhu badannya. Tuh. Kalau ini di rawa-rawa, mocongnya Di Kalimantan. iya di Kalimantan. Iya. Iya, makanya. Indonesia. Oh, ada ikan. Makanannya. Iya. Ini bagus. Iya bagus. Zebra. Marina. Buaya. Itu ikannya makanannya ya? Iya, ikan. Makan ikan. Iya, ada ikan-ikan. Buaya senyolong. Dari Kalimantan. Tapi ini bagus banget. Tapi Kalau ini makannya apa Pak? Ular cincin emas. hewan-hewan kecil. Mana? Lihat nggak ada ular tuh? Kelihatan apa ada ular? Sama kembang. Sanca kembang. Yang bisa kita sering nyobain kan? Yang bisa feeding nama kudanil. Bedanya Udah nih kecil ya. Bedanya waktu itu kita pernah itu enggak, kita nggak kesini. Karena waktu itu cuma area jerapah sama area itu rumah kita nggak burung. kita tuh nggak ke danau area situ ada yang harimau begawan. Harimau kita ikut. Baby, kita mau ke danau. Ayo lihat, kita mau ke lihat ke Daniel. Ayo Pak, silakan. Sudah ada edukasinya. Baik, mungkin saya jelasin dulu singkat ya tentang Kudanil Kerdil ini untuk sahabat Ragunan yang baru datang. Perkenalkan, nama saya Rahman Wardana, bisa dipanggil Rahman. Saya sebagai kiper Kudanil. Di hadapan sahabat Ragunan ini merupakan contoh hewan unik yang menghuni hutan hujan di Afrika Barat sana atau rawa-rawa di Afrika Barat. Nama latinnya yaitu Cheiropsis liberiensis. Sesuai namanya, wilayah penyebarannya adalah Liberia. Untuk negara sekitarnya seperti Guinea sama Pantai Gading. Biasanya kalau di manusia istilah lainnya sunscreen. Mungkin teman-teman atau sahabat Ragunan yang pakai sunscreen ya itu Kudanil di sana tuh. Selain sebagai insinyur ekosistem ya, kenapa dibilang insinyur ekosistem? Jadi ketika dia makan di sekitar sungai itu, mereka akan buang kotoran. Jadi sepanjang aliran sungai itu bakal subur sama dia. Jadi kalau untuk habitat aslinya, makanan utamanya itu yaitu tumbuhan yang ada di sekitar rawa tersebut. Atau ya hutan hujan seperti tunas-tunas pohon. Banyak makannya dia. Jadi buat matain stigma kalau misalnya makan buah sayur tuh nggak bikin kurus. Ya.
Coba silakan. Tapi dia bisa ngambil di bawah ya? Bisa, karena biasanya memang dia makan di bawah. Jadi kalau misalnya dia pas disuapin itu, yang pertama pas pagi monitoring. Jadi monitoring itu ada monitoring area sekitar kandang sama monitoring kesehatan. Monitoring kesehatan meliputi kesehatan fisik sama biologis. Jadi kalau kesehatan fisik ketika dia jalan pincang atau misalnya ada luka fisik yang serius, nanti kita ada penanganan kesehatan lebih lanjut. Tapi kalau untuk penyakit baik, ayo boleh kita lihat yang pertama ada kanguru walabi. Nah, kanguru walabi dari kanguru walabi itu lebih kecil daripada kanguru Australia serta biji-bijian. Pasang. Iya, oke, boleh kita lanjut ke air. Ada yang tahu kenapa kucing mangrove suka air? Karena benar tinggalnya di dekat mangrove. Ini yang kucing hutan bukan sih, bukan? Gimana? Yang kucing hutan bukan sih, bukan? Sedikit berbeda, iya. Tapi sama-sama hidupnya di alam. Nah, kucing mangrove ini biasanya makannya ikan, siput-siputan atau bersembunyi juga. Jadi, ya mohon maaf, jadi dia biasa bersembunyi. Biasanya kancil ini suka Kancil, anak kancil. di balik daun atau pohonan karena kecil. Untuk makanan Kok jalannya gitu? dia makanannya Lucu buah-buahan, banget. sayuran, Dia malam nggak sih? rumput-rumputan. Dia kayak ngendap-ngendap gitu. Oh. Lucu dia. kok dia nggak ini lompat-lompat Pak? Oh iya, biasanya dia lompat kalau misalnya lari ataupun udah ada mangsa. Ini dilindungi. Suara otter, ayo di sini otternya. Lembur. Iya. Malam. Dia sip malam. Lucu. Itu dia malah nonton ya? Biasanya dari pintu tuh ngasih makan kak. Jadi Oh, dia apa? Dia apa? Tapi tadi sudah makan. Ya, dan ini juga sama seperti yang tadi ada sepasang. Ya kan bisa dilihat. Oke. Kelihatan kan anak tengkelingnya? Nah, mengingat waktu kita akan beralih ke kandang berikutnya. Yuk. Lanjut. Konteksnya dia bisa membentangkan Di atas, Nana. Di atas. sepanjang Kelihatan nggak di atas? 1,5 meter. Iya. Dia bergelantung. Iya, bergelantungan benar. Bapaknya serem ya. Oke. Ada banyak tuh bunda. Iya, ada banyak. Benar. Ada berapa nih tuh? Ada berapa? Ada 5. Oke, boleh kita lanjut ya. Main keragunan, boleh ke pintu barat. Anda lihat kapibaranya? Iya, benar kalian besar. Lagi jalan tuh? Makanannya dia biasa kita kasih hijauan karena dia hewan penggerak. Dia sering kita berikan jagung maupun Perburuan liar dan juga persaingan antar makanan antar mereka. Apa namanya? Di sini saya akan coba kasih praktek yang harimau Sumatera. Harimau Sumatera tuh banyak, kemudian persaingan ya. Lihat nggak harimaunya? Dan juga dia kan senang Ada nggak? air ya nih, prakteknya nih ya. Macam Mana sekali harimau? berenangnya. Kalau tadi berenang sih cuma lagi nggak berenang ya. Iya, berenang. Muter malah tadi ya. Kemudian harimau ini kan termasuk pemakan daging ya. Tapi dia sekali makan rumput untuk membantu pencernaannya. Kadang-kadang sudah tuh masuk bulunya, nah kebersih bulunya itu dengan makan rumput. Jadi kalau lihat harimau makan rumput itu bukan karena kelaparan. Kalau rusuknya sampai kelihatan, sampai 3 rusuk kelihatan, itu berarti terbilang kurus. Kalau 2 masih termasuk tidak, hampir mendekati kurus. Gitu. Karena kan banyak kan yang kadang ngelihat cekungannya itu karena kurus. Sebenarnya secara realita mungkin masih ada, kita nggak tahu ya. Manggil tuh. Perbatasan Gitu. dia. Yo, kayak gitu. Di Ragunan ini harimau Sumatera. Setelah harimaunya selesai, kita udah selesai juga. Sampai bertemu lagi. Dadah. Keren kali
bawa tikar ya.